saya akan memulai memaparkan tentang pengertian dari komputer dan multimedia. Nah, dewasa ini peran komputer dalam kehidupan manusia itu sangat memiliki arti yang penting gitu ya, di mana komputer biasa kita gunakan untuk menyimpan data-data pendidikan, menyusun program, dan juga banyak dimanfaatkan oleh guru dalam menyajikan pembelajaran dengan bantuan multimedia, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, komputer itu sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu computair yang memiliki arti menghitung. Sehingga pengertian sederhana dari komputer adalah alat yang mampu menghitung aritmatika. Nah, salah satu pengertian komputer menurut para ahli yang dapat kami sampaikan di sini adalah dari Robert H. Blismer, di mana menjelaskan bahwa pengertian komputer adalah sebuah benda elektronik yang bisa melakukan berbagai tugas seperti menerima input dan memprosesnya sesuai dengan perintah, menyimpan berbagai perintah dan mengelola hasilnya, serta menyediakan hasilnya dalam bentuk informasi yang lengkap. Nah, pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya yang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau data dari sumber lain yang berasal dari luar atau yang biasa kita sebut dengan data input. Nah, selain itu, komputer juga melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi yang biasa kita sebut dengan data processing. Kemudian, komputer juga memberikan hasil output setelah melakukan berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan atau juga speaker, atau biasa disebut dengan data output. Nah, sebagai tempat dalam penyimpanan data, komputer juga memiliki ruang, untuk menyimpan memori. Nah, di sini disebut dengan data storage. Selain itu, komputer juga dapat memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lain dan atau berbagai peralatan output lain atau disebut dengan data move on. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dengan pentingnya komputer ini gitu di masa sekarang ini, kita mengenal komputer dari awal, mulai dari komputer yang biasa di atas meja sehingga sampai sekarang komputer yang eh, biasa kita sebut dengan laptop karena fungsi mungkin dari secara bentuk lebih mudah digunakan dan saya rasa rekan-rekan semua terbiasa menggunakan komputer laptop ini. Nah, ketika berbicara tentang komputer, maka erat kaitannya dengan multimedia, di mana multimedia ini didefinisikan sebagai komunikasi yang menggunakan kombinasi antara berbagai media yang berbeda dan mungkin melibatkan komputer di dalamnya. Multimedia sendiri mempresentasikan data dalam bentuk teks, percakapan, audio, musik, gambar, animasi, dan video. Nah, untuk selanjutnya kami akan membahas tentang multimedia yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Ninyoman Kurniawati. Kepada Bu Nia, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dewayu. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dewayu. Multimedia dalam pembelajaran. Multimedia merujuk pada presentasi materi dengan menggunakan kata-kata dan gambar-gambar. Materinya berbentuk verbal form dan pictorial form, seperti grafik statis maupun yang dinamis. Asumsinya, learner atau orang yang sedang belajar lebih dapat memahami penjelasan jika disampaikan dalam kata-kata dan gambar-gambar daripada jika disajikan hanya dalam kata-kata. Berarti di sini multimedia dalam pembelajaran bisa kita merujuk pada media-media yang akan kita pergunakan untuk menjelaskan pada media tersebut. Silakan dilanjut. Nah, pesan tentang multimedia. Pesannya bisa dikirimkan, media pengirimannya atau alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan.
Yang kedua, mode penyajiannya, kata dan gambar, format-format yang digunakan untuk menyajikan pesan. Udah itu yang ketiga, modalitas indrawi untuk menerima pesan instruksional. Lanjut dulu Bu Deo. Nah, multimedia, media pengirimannya, media pengiriman multimedia berarti presentasi materi dengan menggunakan 2 atau lebih alat pengirim. Nah, fokusnya adalah pada sistem fisik yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Misalnya, bisa layar komputer, amplifin, speaker, proyektor, papan tulis, dan suara manusia. Nah, multimedia ini, Mayer menolak pandangan ini karena lebih fokus ke teknologi daripada orang yang belajar. Di dalam mode penyajiannya, nah multimedia itu tadi presentasi materi dengan menggunakan 2 atau lebih mode representasi. Fokusnya pada cara bagaimana materi disajikan dengan penggunaan kata dan gambar. Nah, di sini juga disebutkan mode penyajian adalah learner center, di mana fokusnya terhadap interaksi mulai dengan guru, murid dengan murid, tidak hanya mendengarkan, tetapi guru dan murid, murid juga interaksinya aktif dengan menggunakan media-media ini. Tidak ada hanya guru saja yang berbicara, tetapi pada saat guru menjelaskan itu, murid juga ikut aktif dalam menjawab atau mendengarkan apa yang disampaikan tersebut. Nah, sudut pandang mode ini konsisten dengan teori kognitif pembelajaran multimedia yang disampaikan juga oleh Mayer. Modalitas indrawi. Nah, kenapa multimedia bisa dibilang modalitas indrawinya? Karena multimedia itu berarti 2 atau lebih sistem sensor alat indera yang dilibatkan dalam diri siswa. Nah, sudah barang tentu ada multimedia itu bisa dari visual dan auditory, dan juga bisa untuk dilihat gambar-gambarnya, juga siswa itu bisa dengan mendengarkan. Maka dari itu multimedia itu dibilang juga ada modalitas indrawinya. Nah, fokus pada alat penerimaan indrawi seperti yang disebutkan tadi, mata dan telinga. Multimedia itu bisa dilihat dan didengarkan atau dikombinasikan. Nah, dibilang learner center karena aktivitas pemrosesan informasi di pihak siswa. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga bahwa bukan dari guru saja, tetapi dari siswa-siswa aktif dalam beraktivitas untuk dalam menggunakan multimedia tersebut. Untuk prinsip multimedia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Ibu Wayan Lenyan. Prinsip multimedia, kedekatan ruang, kedekatan waktu, koherensi. Kedekatan ruang, siswa dapat belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar disajikan saling berdekatan dalam halaman atau layar. Keterdekatan waktu, siswa dapat belajar lebih baik jika kata-kata dan gambar-gambar yang berhubungan disajikan secara stimulan berbarengan daripada suksesif bergantian. Koherensi, siswa dapat belajar lebih baik jika materi yang tidak relevan dihilangkan, gunakan kata-kata gambar, suara, atau musik yang relevan saja. Lanjut. Prinsip multimedia, modalitas, redundasi, perbedaan individual. Modalitas, siswa dapat belajar lebih baik dari animasi dan narasi.
daripada dari animasi dan teks on-screen teks terucap daripada teks tercetak. Redundasi, siswa dapat belajar lebih baik dan animasi dan narasi daripada dari animasi, narasi, dan teks. Perbedaan individual. Pengaruh desain lebih kuat bagi siswa berpengetahuan rendah daripada berpengetahuan tinggi dan lebih kuat bagi siswa dengan kemampuan spasial tinggi daripada spasial rendah. Demikian. Dari apa yang telah kami sampaikan di atas, dapat kami sampaikan bahwa pemanfaatan multimedia dalam kegiatan pembelajaran memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya yaitu individualis, di mana anak-anak atau peserta belajar dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri. Kemudian mampu memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian mampu memantau perkembangan siswa, kemudian memantau partisipasi pembelajar. Sedangkan keterbatasannya yaitu berkaitan dengan hak cipta, kemudian program-program yang canggih dan kompleks membutuhkan kemampuan yang kompleks pula. Kemudian kurangnya struktur belajar, di mana para siswa yang gaya belajarnya masih membutuhkan panduan, bimbingan, akan kesulitan dalam kegiatan pembelajaran memanfaatkan multimedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer merupakan seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Kemudian multimedia merupakan kombinasi antara berbagai media yang berbeda dan mungkin melibatkan komputer di dalamnya. Multimedia mempresentasikan data dalam bentuk teks, percakapan, audio, musik, gambar, animasi, dan video. Sehingga multimedia menjadi sarana yang tepat, yang sangat bagus untuk mempresentasikan suatu objek tertentu melalui platform dengan kombinasi berbagai unsur. Pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi.